Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas tentang Qarun dan Fir'aun yang merupakan contoh kesombongan yang akan selalu hancur dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal kesombongan, ya. Kesombongan yang akan selalu berakhir petaka. Kesombongan yang akan selalu membuat orang yang sombong ini hancur. Di semua kisah manapun, bahkan film fiksi pun, semua hal-hal yang diceritakan bahwa orang yang sombong dan angkuh dengan dirinya sendiri berakhir dengan hal yang sangat mengecewakan atau hal yang bangkrut ataukah jatuh ataukah hidupnya tidak benar atau rusak, ya. Nah, kali ini kita akan membahas pengalaman kita di masyarakat, di kehidupan ini beserta kisahnya si Qarun dan Fir'aun. Siapakah Qarun bagi umat Islam? Teman-teman muslim pasti sudah tahu semua bahwa Qarun itu adalah pengikut Nabi Musa atau kaum Nabi Musa yang sangat beriman, ya. Awalnya ketika dia meminta kepada Allah dan diijabah, dia diberikan kelebihan harta atau banyak harta dari tambang baik emas, perak, berlian dan seterusnya, sehingga membuat dia menjadi orang yang kaya. Bahkan dia memperkerjakan banyak orang untuk memegang kunci-kunci perbendaharaannya, ya. Sehingga semakin dia cinta dunia, makin harta bendanya makin banyak, maka lupalah dia akan Allah Subhanahu wa taala. Lupalah dia kepada nabi yang dia ikuti. Menjadilah dia orang yang mungkar, menjadikan dirinya orang-orang yang menzolimi orang, menzolimi orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya, ya. Jadi akhirnya dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa aku tenggelamkan Qarun beserta rumahnya, yang maknanya, ya, dan dia tidak bakalan bisa membantu dirinya sendiri. Dia salah satu orang yang tidak bisa membantu dirinya sendiri karena kesombongannya itu, ya. Jadi dia adalah orang-orang yang sangat kaya, bahkan dalam sebuah cerita kekayaannya atau harta bendanya hampir sama dengan Fir'aun, ya. Bahkan mengaku dirinya orang yang sangat hebat dan sombong akan harta benda yang dia miliki, ya. Ini contoh pertama. Jadi sehingga disebutlah di Indonesia itu harta Qarun, ya, karena kisah dari si Qarun, pengikut kaum Nabi Musa yang miskin, diberikan kekayaan, rizki, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang sombong, melakukan hal-hal kemungkaran kepada orang yang tidak mampu, semakin cengkak dan semakin hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah menenggelamkan si Qarun ini beserta rumahnya, beserta harta bendanya, dan dia adalah
seseorang yang sama sekali tidak akan mampu membantu dirinya sendiri ya. Ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua adalah Fir'aun. Fir'aun adalah di masa kejayaannya dia mendirikan yang namanya piramida-piramida tertinggi yang banyak ada emas, perak, berlian, bahkan kuburannya, petinya pun terbuat dari emas dan logam-logam mulia. Yang terkenal dengan kekayaannya, yang terkenal dengan kemegahannya dalam memimpin beserta harta benda, bahkan bawah tanah pun dijadikan istana. Saking kayanya si Fir'aun ini, sehingga dia sampai mengaku dirinya Tuhan, menjadi orang yang ingkar. Bahkan dia memiliki banyak penyihir handal, yang dimana Nabi Musa pernah melawan penyihirnya sehingga kalahlah penyihir Fir'aun, dan sampai mengaku dirinya Tuhan ya. Saking kekayaannya dan kemegahan istana yang dia buat dan pengikutnya yang sangat banyak, sehingga ketika mengejar Nabi Musa, yang dimana di tengah Laut Merah, ternyata Nabi Musa mau memukulkan tongkatnya, dan atas kehendak Allah si Fir'aun ini pun ditenggelamkan di Laut Merah. Apa poin dari kisah Qorun dan Fir'aun ini? Poinnya adalah jangan sombong ya. Baru Anda punya tanah 10 hektar saja dengan bangunan rumah megah, Anda sudah seperti orang paling kaya di muka bumi. Sedangkan si Fir'aun ini aja yang harta bendanya na'udzubillah sangat banyak dan membuat istana di bawah tanah, bahkan petinya pun dari emas, ditenggelamkan oleh Allah SWT ya. Dihancurkan, dimasukkan ke Laut Merah. Si Qorun ini orang yang sangat kaya raya, bahkan dia memperkerjakan orang khusus untuk memegang kunci-kunci tempat dia naruh emas, permata, dan berliannya ya. Tapi ditenggelamkan dalam tanah beserta rumah dan harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang kita lihat baru punya Kawasaki Ninja 4 tak, sombongnya minta ampun ya. Tidak mau bergaul dengan orang-orang yang menurut dia orang biasa, padahal motornya kredit ya. Banyak yang seperti itu. Ada orang baru punya mobil aja sudah seperti dia adalah orang terhormat seperti presiden. Kadang orang kita lihat bahkan baru pakai handphone iPhone X saja udah gayanya na'udzubillah ya. Baru segitu aja sudah ini Fir'aun, Qorun ya, yang sudah jelas kekayaannya di mata umat Islam. Bahkan banyak peneliti dari Eropa pun bahwa memang di Laut Merah itu tenggelamnya si Fir'aun ya. Dan terbukti kisah itu, bahkan dalam Al-Quran diutuhkanlah mayat si Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat-umat seterusnya ya. Jadi itu sudah jelas kesombongan itu selalu berakhir malapetaka ya, baik si Qorun atau Fir'aun. Faktanya di kehidupan kita ini, tetangga baru beli TV, semisal contoh ya, TV flat gede, udah gayanya seperti punya dunia ya. Yang ini punya mobil, gayanya minta ampun. Setelah menjadi DPR, sombong, lupa sama rakyat. Setelah menjadi presiden, berubah semua sifat ini itunya dan menjadi orang yang takabur, misal ya. Nah, ini sebagai contoh Fir'aun dan Qorun. Dan semua orang yang sombong ini pasti ujung-ujungnya mendapatkan malapetaka dimanapun, kapanpun, siapapun ya. Makanya Rasulullah SAW diturunkan seperti menjadi suri tauladan yang baik, supaya kita tahu cara bertingkah laku, berakhlak mulia. Janganlah sombong, karena sombong hanya pakaian Tuhan ya. Apalagi sekarang sudah zaman pamer-pameran ya. Punya ini dipamer, punya itu dipamer, naikkan di sosial media, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Punya mobil Lamborghini diupload. Lo nggak tahu Qorun sama Fir'aun itu jauh melebihi itu, sangat-sangat jauh. Maka hilangkanlah kesombonganmu, karena kesombongan itu selalu berakhir malapetaka, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu hukum mutlak. Dari kisah-kisah sejarah, bahkan film-film fiksi pun yang sombong, yang congkak, yang menjadi orang yang tidak benar pasti berakhir selalu kalah dan menjadi malapetaka.
Jadi janganlah sombong, jangan baru punya mobil gaya selangit minta ampun, jangan baru punya rumah segede tingkat 3 tapi gaya seperti orang yang kayak punya segalanya, ya. Jadilah high quality low profile. Meskipun Anda punya kaya raya, jadilah orang yang dermawan, rendah hati dan sederhana, ya. Itu seperti Rasulullah SAW, selalu sederhana, ya. Bantu teman yang lemah, bantu orang-orang miskin, fakir, dan orang-orang jompo yang tidak mampu, janda-janda yang sudah punya anak banyak yang tidak bisa memberi kasih makan kepada anaknya. Anda sedekahkan, ya, untuk membantu menjadi orang dermawan. Jangan malah Anda sombong minta ampun, karena dari kisah Qarun dan Firaun ini selalu berakhir malapetaka, ya. Jadi kadang-kadang yang baru-baru kaya udah seperti raja di kampung, ya, dengan gayanya yang punya mobil dan punya rumah ini dan sebagainya. Sedangkan orang-orang terkaya di muka bumi tidak ada seperti itu, ya. Mereka rata-rata profilnya adalah orang yang sopan dan lumayan sederhana, ya. Jadi seperti itu poin pada kesempatan kali ini sebagai hikmah buat teman-teman Nusantara, bahwa sekaya apapun Anda, sebanyak apapun duit emas, permata, berlian, Lamborghini, mau Anda punya pesawat helikopter, mau Anda punya kapal laut 100 biji, mau Anda punya mobil sport yang terbaru 100 biji, tetap kalau Anda sombong, maka akhirnya malapetaka. Contoh kisah Qarun dan Firaun, sampai mengaku dirinya Tuhan, sampai congkak kepada ajaran agama, sehingga mereka juga menzolimi banyak masyarakat dan umat, sehingga ditenggelamkanlah si Qarun dalam tanah beserta rumah dan harta bendanya, dan si Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Itulah akhir mereka, dan selalu sama dari dulu ke dulu kisah-kisah dan cerita-cerita. Maka hati-hatilah ketika Anda diberikan titipan rezeki oleh Allah SWT, maka gunakan sebaik-baiknya, sisihkan untuk orang yang tidak mampu. Jangan sombong, jangan pamer, jangan Anda membanggakan diri Anda. Ketika Anda sombong, congkak, dan bahkan menjadi pelit, kikir, maka siap-siaplah ujung-ujungnya pasti sama. Karena semua dari cerita dulu sejarah pasti ujungnya adalah Anda akan mengalami malapetaka yang besar, ya. Semoga video ini menambah wawasan Anda untuk kita selalu mengingatkan masing-masing kita untuk tidak sombong dan tidak menggunakan pakaian Allah. Harta itu adalah titipan, gunakan sebaik-baiknya, berikan orang yang tidak mampu hak-hak mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.